لنا. Terima kasih Anda masih di Barai TV dan di kalam kita pada malam hari ini kita mengangkat tema yakni tentang etika ataupun tata krama berwudu. Dan tadi Kang Wahyu sudah menjelaskan ya, kalau etika itu kan sama halnya dengan sunnah ya. Jadi kalau misalnya kita kerjakan kita dapat pahala, dan kalaupun tidak dikerjakan tidak berdosa ya. Tapi lebih diutamakan untuk mengerjakannya ya Kang ya. Semakin banyak kita mengerjakannya berarti semakin banyak pahala yang kita dapat. Ya silakan lanjutin lagi Kang. Terima kasih pemirsa Barai TV rahimakumullah. Jadi ketika kita disarankan untuk berwudu di tempat yang lebih tinggi, artinya tempat yang menyerupai itu pun juga hendaknya kita hindari. Maksudnya apa? Karena yang dimaksud di sini adalah ketika air wudu itu ke bawah, ini kita terciprati barangkali ada hal yang najis di situ. Berarti wudu di toilet, wudu di WC ini sebaiknya dihindari, makruh. Jadi wudu itu hendaklah memang harus khusus di tempat wudu. Rupanya ada teleponnya dari kita. Iya. Baik, ya halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Bu Ima di Serang. Iya, Ibu Ima di Serang. Silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau wudhu sambil telanjang gitu? Misalnya kita habis mandi belum pakai anduk langsung wudhu aja. Iya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya meminta bayaran dalam mengajarkan Al-Quran? Mungkin itu saja dari saya Pak Ustadz. Iya, baik. Terima kasih Bu Ima. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar Kang. Bagaimana nih Kang? Banyak ya yang seperti itu. Wudhu tapi tidak berbusana. Iya, artinya di sini termasuk wudhu ini kita ibadah kepada Allah. Hendaklah dalam keadaan khusyuk. Bahkan pernah saya sampaikan, Sahrawari dalam kitab Awariful Ma'arif mengatakan kalau hati kita hadir di dalam wudhu, maka hati kita akan hadir dalam sholat. Nah, kalau kemudian kita wudhu dalam keadaan bertelanjang, ya ini benar-benar artinya tidak beretika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita lap dulu, kita menggunakan anduk dulu, atau bahkan lebih bagus lagi kita berpakaian. Ya, di sini baru kita wudhu. Nah, pertanyaan yang kedua ini sebenarnya keluar dari tema, tapi mungkin sepintas saja saya bahas. Kalau menurut mazhab Hanafi memang tidak boleh, tetapi kalau menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, ya ini boleh kalau dengan syarat yang benar. Artinya misalkan seorang guru dia mengajar Quran ya, dipanggil untuk privat gitu, dia menentukan 1 bulan berapa, ini silahkan saja ya, silahkan saja. Karena dalam sejarahnya Imam Syafi'i pun pernah putus sekolah waktu ibtida, waktu SD ya. Kenapa? Karena dia tidak mampu bayar sekolah. Nah ini kemudian setelah Imam Syafi'i mencuri-curi dengar, ya, ibarat ikut-ikutan, ternyata sepulangnya guru itu, murid-murid yang sekelas sama Imam Syafi'i itu menanyakan Imam Syafi'i tentang pelajaran yang sudah diajarkan tadi. Akhirnya Imam Syafi'i kembali mengajarkan gitu. Kata guru dalam hati, wah kalau gini sudah cukup ini. Syafi'i sudah cukup memenuhi persyaratan untuk ikut belajar, karena dia seakan-akan menjadi asisten guru itu. Nah, kalau Imam Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin di sini membolehkan mengambil ujratul ta'limil Quran, bayaran menentukan tarif dalam mengajarkan Quran selama tidak mensyaratkan apa-apa gitu. Jadi jangan kemudian kita fanatik tidak terarah. Terkadang kita mungkin ya, terutama di kampung, mohon maaf ya, itu ustadz atau guru itu hendaknya dia itu benar-benar ikhlas, padahal ikhlas itu dalam hati ya. Coba kalau misalnya dia benar-benar ya silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Suma Ansori di Rangkas itu. Iya, Bapak Ansori silakan. Silakan Pak Suma Ansori. Iya Mau Bapak. bertanya sama Pak Ustadz. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Saya Suma. mohon penjelasan masih tentang sekitar berwudu. Iya, sekitar wudu yang kemarin itu. Iya. Jadi umpamanya kita wudunya mengikuti madhab Syafi'i, tetapi pembatalannya mengikuti madhab lain. Iya. Apakah boleh atau tidak? Iya. Yang kedua lagi Pak Ustadz ini. Silakan Pak Suma Ansori. Katanya ada yang membolehkan menyentuh mushaf tanpa wudu. Iya. Apakah itu berdasarkan apa gitu? Saya tidak tahu itu. Betul. Ya. Sekian saja, terima kasih Pak Ustadz. Iya, baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Pak Suma Ansori di Rangkas Bitung ya. Ini penggemar setia kalam di sini ya Pak Suma Ansori ini. Pemirsa Barai TV rahimakumullah, yang pertama
menurut khasanah kitab salafiyah, kitab klasik, kitab gundul seperti dalam Fathul Mu'in atau bahkan di I'anatut Thalibinnya di sini kita mengenal talfiq. Tetapi talfik itu harus dalam satu martabat. Artinya kalau kemudian kita ingin wudunya tidak batal, mau tidak mau kita harus berwudu secara mazhab Maliki atau Hanafi ya, yang memandang wudu tidak batal gitu. Nah kalau untuk alasan perbedaan pendapat ini sudah pernah dibahas. Jadi ini wacana klasik. Tetapi ada juga ulama yang kemudian mengatakan satu kaidah al-ami la mazhabalah. Orang awam ini tidak memiliki mazhab. Jangan kemudian diajak susah-susah untuk mazhab. Karena manusia pada hakikatnya ini terbagi 3 golongan. Ada yang wajib taklid, ada yang boleh taklid, ada yang haram taklid. Begitu. Nah, orang yang awam ini memang wajib taklid, tetapi dia diperbolehkan untuk menerima pendapat dari seorang yang memang capable ya, memang diakui keilmuannya. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat pendapat kedua, dan ini sebenarnya pendapat kedua ini terkait al-amila mazhabalah, ini memang kurang populer. Tetapi saya sangat setuju dengan pendapat ini, terutama misalkan kita di dalam tawaf misalnya ya, orang Indonesia ini tawaf di Baitullah ya kan, akan sangat sulit kalau dia diharuskan wudhu mazhab Maliki. Padahal sih sebenarnya tidak sulit ya, perbedaan mendasarnya hanya sedikit Pak Sumansori dan pemirsa Baria TV, yaitu pertama mazhab Maliki mewajibkan mengusap seluruh kepala ya kan, yang kedua mazhab Hanafi mewajibkan menggosok-gosok ini, menyela-nyela tangan ini hanya tangan saja, kaki tidak wajib. Itu saja perbedaannya sebenarnya. Nah dalam mazhab Syafi'i pun mengusap seluruh kepala ini adalah ini yang afdol. Begitu, ini yang afdol. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat, tetapi ketika dikaitkan dengan afdoliyah, keutamaan, ini hampir sama, semua seragam. Begitu. Nah, kalau ada satu pendapat lagi, ini sebenarnya sangat menyedihkan kondisi kita di Indonesia. Kita di Indonesia tidak memiliki mufti ya. Tampaknya ada telepon lagi, saya ya, silakan. halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Saya dengan Ibu Hajah dia. Iya, Ibu Hajadia di mana? Iya, mau bertanya kepada Pak Ustadz. Iya, silakan Ibu. Saya menyimak kalau misalkan kita berwudu, diusahakan menghadap ke kiblat. Iya, benar. Bagaimana kalau sudah terlanjur, kalau misalkan pembuatan itu nggak menghadap kiblat, apakah dapat keberkahan atau tidak, Pak Ustadz? Iya. Mudah-mudahan dapat ini, karena kita sudah terlanjur pembuatannya tidak menghadap kiblat. Iya, buatan depan. Ini dapat keberkahan nggak ya dari Allah? Iya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baria TV rahimakumullah, saya lanjutkan dulu ya jawaban tadi yang dari Pak Sumansori. Di sini ada pendapat ketiga yang tentang tarjih. Artinya sebenarnya tarjih ini adalah tugas daripada para ulama yang memang ada di Indonesia. Ada dalam satu kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Hukum itu sebenarnya bisa berubah karena perubahan tempat, waktu dan keadaan. Iya, begitu. Nanti bisa dilanjutin lagi ya, Kang. Ya, pemirsa Baria TV, jangan kemana-mana, tetap di Kalam, kajian agama Islam, dan kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini.